Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Shalli wa sallim wa barik Muhammad wa ba'du. Jamaah majelis buka bersama, sholat maghrib dan Fatihah bersama di musala rahimahullah. Tentu yang pertama sebagai satu indikator keimanan kita, ketakwaan kita adalah selalu berucap syukur alhamdulillah atas nikmat Allah yang bisa sama-sama bermuajahah ya, bersilaturahmi dan juga mengkaji ilmu Allah, ilmu Rasul. Untuk yang kesekian kalinya ini sudah ke 28, nggak terasa ya, sudah yang ke 28 pertemuan. Dua bulan ya, minggu belum dikurangi liburnya ya. Yang masih mau buka bersama, masih mau dilakukan saja santai. Yang ceramah-ceramah, yang buka-buka ya, yang nyimak-nyimak, yang mendengarkan, yang tanya jawab, nah nanti berikutnya. Salam salam juga tentu kita sanjungkan kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, teladan umat sepanjang masa. Dan jika kita ingin selamat hidup kita ini ya mengikutilah apa yang telah disurahkan oleh Rasulullah SAW ya. Ibu bapak rahimakumullah ya, pada malam ini judulnya masih sama. Kalau kemarin saya membuat judul itu epistemologi tumpeng ya. Tapi namanya banyak nggak dibaca. Di grup awas juga nggak banyak dibaca ya. Satu indikatornya apa, bahwa ternyata membuat tumpengnya masih kerucut. Masih kerucut. Sebenarnya ini sesuatu yang perlu kita diskusikan, perlunya ilmu. Karena Nabi bersabda yang maknanya barang siapa yang keluar dari rumah ya, mencari ilmu Allah, sesungguhnya dia itu sedang berjalan menuju apa Bu? Menuju surganya Allah. Jadi kalau Bu Nur dari sana hanya mau ngasih, itu menuju surganya Allah. Yang jauh Pak Toyib ini yang dari kecamatan lain, desa lain ya, itu berjalannya menuju ke ini untuk berdakwah ini adalah menuju surganya Allah. Banyak tidak ya, itu yang berucap adalah Nabi yang dijamin kesahihannya ya. Jadi yang dengan riang gembira, dengan niat yang tulus, dengan senang hati, hatinya merasa bombong, senang, dan merasa selalu ingin mengaji. Seperti pemuda kita Mas Syakur ini sedang bekerja melayani konsumen, tapi waktunya maghrib senang jauh ke sini. Meskipun ada telepon berdenging minta dilayani, tapi aku hari ini harus ke musala untuk silaturahmi dan buka. Itu dicatat sebagai amalan surga. Tapi ketika Senin ingat ada bubur, ada pengajian gini, wah ini duit kok, ini fulus kok. Aku tahu ini yang dianggap termasuk amalan tidak surgawi ya. Ini bedanya dia. Ketika sedang kerja, ingat ada adzan, ada acara ini datang adalah surgawi. Kalau enggak berarti dia hanya mementingkan dunia. Maka sebagai katakan di Allah dalam Al-Baqarah 200, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya. Ada yang bilang gitu. Banyak. Ya Allah, aku ingin hidup di dunia ini. Anak-anakku semua sukses. Ya, hartaku menumpuk.
kok kayak menumpuk, aku sehat selamat, diberikan semua oleh Allah itu, ya. Tapi ingat, surganya nggak dapat. Mestinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu mestinya doa yang betul di Al-Baqarah 201, ya, sekalian. Ini sebagai pengantar. Baik. Jadi intinya ini masalah budaya tumpeng yang masih saya ada undangan beberapa syukuran kemerdekaan RI yang tertunda, masih ada beberapa undangan dan semua adalah potong tumpeng. Nah itu kan kemarin saya juga potong tumpeng, tidak boleh pengurus RT potong tumpeng, tapi Bu Ida ada ya, Bu Ida nggak ada ya, masih kerja Pak. Masih kerja. Ya saya belum potong, saya Bu Ida nanti tumpengnya tak putus ya. Tak putus loh Pak Reza, ketika orang ngerti kan guyu ya. Jadi pucuknya tak putus dulu, tak tekan dulu sampai rata, baru saya potong, tak kasihkan Mas Duha, ya. Karena saya artinya nggak mantep gitu loh, ya. Jadi filosofi Buya Tumpeng ini apa ya? Ini sejak zaman sebelum Islam masuk, ya. Jadi dalam fikihnya bahwa sesuatu itu mubah, ya, mubah. Ibu paham mubah? Mubah itu boleh, sesuatu itu boleh sebelum datangnya larangan dari Allah dan Rasul, ya, boleh, silakan. Dulu makan babi boleh, makan anjing boleh sebelum ada ketentuan dari ayat-ayat Allah itu dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tumpeng juga begitu, tumpeng ini sebetulnya sebelum Islam masuk sudah ada. Nah, sebelum Islam masuk siapa? Agama apa yang banyak di Indonesia ini? Apa kira-kira Ibu? Agama apa sebelum Islam masuk ini? Bapak Wali masuk? Animisme itu Hindu dan Buddha, ya, itu yang lebih bercokol lama di bumi pertiwi ini, ya, Hindu dan Buddha. Dan warisan itu adalah warisan dari memang agama-agama itu, gitu. Jadi tumpeng itu posisi ketiga, ya, karena lambang dari gunung, ya, yang segitiga. Kemudian oleh kebanyakan agama lain itu ada Trimurti, ya, Trimurti. Saudara kita ada yang beranggapan Trinitas, ya, 3 Tuhan. Trimurti juga sama, 3 Tuhan, Buddha, Siwa, Brahma dan Wisnu. Itu harapan orang-orang non-Islam, Hindu, ya. Apakah kita masih bisa mempercayakan seperti itu, ya? Wadahnya, tempatnya ini adalah sampai sekarang masih diidolakan bahwa Tuhan Brahma, Tuhan Wisnu dan Tuhan Siwa itu masih didengungkan, di kuil-kuil mereka masih di Trimurti masih didoakan terus, ya, dengan model segitiga seperti itu. Nah, itu kemarin saya tulis itu, janganlah dibuat segitiga. Mungkin persegi 4 itu lambang Ka'bah, gitu kan, atau segi 5 yang Pancasila atau apa, ya, itu saran saya sebagai seorang peneliti, ya, peneliti dalam agama. Namun sesuatu yang tidak dipahami, yang belum tahu ilmunya, ya Allah memaafkan, ma'fu hukumnya Allah memaafkan. Tapi kalau sekarang ini malam ini sudah saya sampaikan ceritanya begitu, ya, di sini sudah bisa dibaca lengkap, ya, maka hendaknya harus bisa memilih dan memilah mana yang mubah, mana yang haram, mana yang halal, ya. Kita tentu hidup yang halal, hidup gak lama. Kalau kita banyak melakukan sesuatu yang makruh saja, apa yang haram, maka nanti maaf ya, ajal kita sulit, ruh itu untuk keluar dari tubuh kita sulit, ya, karena kita masih ada dosa-dosa kecil yang mengarah pada syirik, ya. Itu yang perlu kita sampaikan. Perlunya kita berbicara dari ilmu ini agar kita tidak termasuk yang sesat dan tidak memahami itu, ya. Jadi setelah mendengar ilmu ini kok masih dijalankan,
model-model seperti itu ya nanti akhirnya kita akan merasakan hidup itu benar kosong ya, hidup kosong. Maka kita hidupnya tenang, nyaman, kembali pada Allah dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Siapa semua yang husnul khotimah kan? Semua ingin husnul, bukan husnul khotimah ya. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat ada satu sejarah ya, Ustadz Abdul Aziz ini videonya sudah tersebar luas ya. Ustadz Abdul Aziz ini namanya Ketut ya, asli Putra Bali. Jadi videonya beredar sampai sekarang, bisa dicari YouTube kalau ada yang HP. Ustadz Abdul Aziz kan keluar nanti. Dia adalah seorang pendeta yang sudah puluhan tahun ya, derajat tinggi di Bali sana dengan agama Hindu, tapi kemudian dalam mencari ketuhanan Yang Maha Esa itu dia hanya ketemulah dengan tokoh-tokoh Islam, diskusi banyak lebar, akhirnya dia deklarasi untuk masuk ke mu'alaf menjadi agama Islam dan menjadi ustadz, dan kemana-mana dia berceramah ya. Di sini saya sampaikan ya, dia sampaikan, namun dalam kepercayaan Hindu merupakan simbol Trimurti atau segitiga yang maksudnya adalah manifestasi Dewa Brahma, Siwa, dan Wisnu. Itu hanya agama Hindu. Selanjutnya Ustadz Abdul Aziz mengatakan, apakah dampak dari keyakinan orang Hindu pada orang yang membuat tumpeng? Umat Hindu mengatakan barang siapa yang sudah membuat tumpeng, dia sudah beragama Hindu. Itu anggapan mereka ya. Ustadz tersebut adalah asli Bali dan telah puluhan tahun menjadi pendeta Hindu dengan derajat tertinggi, namun kemudian menjadi mu'alaf setelah menemui jalan buntu menjadi Tuhan yang hakiki. Lebih lanjut menjelaskan, dalam tumpeng mengandung konsep Hindu dijelaskan dalam keterangan di kitab Manawa Dhamma Sastra Wedamurti, bahwa orang Hindu kasta terendah Sudra, yang kita bicara nyadra-nyadra itu ya, kasta Sudra itu membuat tumpeng sebagai pengganti kesaksian kehinduan, atau sehatnya orang Hindu itu membuat tumpeng ya. Ini tanya itu. Demikianlah, jadi di sini saya sebutkan masa tasabuh ya. Tasabuh ya. Man tasabuh bikomi fahuwa minhum. Jadi siapa yang bertasabuh, siapa yang meniru budaya asing, budaya orang lain yang bertentangan dengan Islam, sebenarnya dia termasuk di anggota di dalamnya itu. Jadi kalau kita meniru budaya, hati-hati ya, budayanya merah, rambutnya dipirang merah, itu kan, itu budaya asing tuh ya. Kemudian potongan rambut yang dikasih warna-warni di huruf-huruf tertentu itu ya, itu mungkin zaman Pak Wandino gitu ya. Pakai cadar, budaya sih enggak? Pakai cadar. Cadar, ya. Budaya Islam itu, budaya Islam. Budaya Islam, cadar budaya Islam. Ya. Jadi di Arab sana jarang wanita nggak pakai cadar, semua pakai cadar ya. Meskipun Rasulullah katakan bahwa wanita itu semua aurat kecuali telapak tangan dan muka. Ya. Itu jadi budaya Islam itu indah betulnya ya. Oleh itu bukan berarti kita akan meninggalkan budaya kita, tapi budaya-budaya yang Islami ya, yang dicontohkan Rasulullah hendaknya kita ikuti ya, agar kita tidak terkena hukum tasabuh. Tasabuh yang baik tidak apa-apa, tasabuh yang buruk karena akhirnya merusak tatanan kaki kita dan keyakinan kita ya. Itu kira-kira di sini, barang siapa yang menyebut suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Ini artinya soheh. Demikian kira-kira ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada beberapa pertanyaan, diskusi yang perlu diangkat agar lebih memahami seluruh khasanah ilmu, agar kita tidak menjadi orang yang tidak paham ilmu dan akan sesat di kelak yaumul akhir ya. Demikian waktunya, kami persilakan, monggo siapa yang akan menyampaikan kata pertanyaan atau pernyataan. Demikian Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.